Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati. Saya dari program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Ekstraksi dan Karakterisasi Glukomanan dari Umbi Porang dari Perum Perhutani. Dosen pembimbing saya yaitu yang pertama adalah Bapak Jamaluddin, Eskom Mkom, dan yang kedua adalah Ibu Mutia Amiranti, STMT. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, yang kedua adalah bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 metode penelitian, yang keempat bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah bab 5 kesimpulan. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Indonesia termasuk yang menghasilkan umbi porang, tetapi jarang menemukan industri yang mengolah porang. Biasanya petani hanya mengolah 2 umbi porang menjadi chips kering atau tepung porang. Biasanya tepung porang dari dalam negeri diekspor untuk meningkatkan kualitas tepung porang. Beberapa tahun ini namanya menjadi terkenal dan populer di kalangan masyarakat tani. Di sisi lain terdapat keistimewaan yang dimiliki oleh tanaman porang. Di antaranya adalah memiliki kadar glukomanan yang tinggi. Glukomanan adalah sebuah rantai yang terdiri dari hemiselulosa, jenis polisakarida yang mengandung karbohidrat kompleks, glukosa dan manosa. Glukomanan diperoleh dalam bentuk tepung atau ekstrak tanaman. Umbi porang memiliki keunggulan dibandingkan dengan umbi lain, yakni memiliki glukomanan tinggi, biasanya digunakan dalam industri farmasi, makanan dan minuman, kosmetika, bahan perekat atau lem, minuman penyegar, pertambangan, industri pesawat terbang, serta industri tekstil dan lainnya. Adapun batasan masalah dan rumusan masalahnya. Untuk batasan masalah yaitu objek penelitian ini adalah menggunakan umbi porang. Untuk variabel bebasnya menggunakan natrium metabisulfit dengan konsentrasi 0,2%, 2%, dan 5%, dengan waktu macerasi yaitu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa pengaruh larutan natrium metabisulfit terhadap tepung umbi porang. Berapa konsentrasi yang optimal sebagai penghasil glukomanan pada tepung umbi porang. Lalu yang terakhir adalah, adakah pengaruh lama waktu macerasi pada umbi porang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan rasio larutan natrium metabisulfit serta waktu macerasi dalam proses pembuatan tepung umbi porang sehingga dihasilkan tepung umbi porang dengan kadar glukomanan yang optimal. Adapun manfaatnya yaitu sebagai referensi untuk penelitian lain yang tertarik dengan pengembangan metode ekstraksi dan penggunaan larutan natrium metabisulfit pada umbi porang, dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi perkembangan industri pangan di Indonesia. Pengertian porang adalah, porang memiliki nama latin Amorphophallus mulieriblume, yaitu tumbuhan yang berumbi di dalam tanah seperti tanaman umbi lainnya. Tanaman umbi-umbian yang mengandung nilai glukomanan tinggi dan direkomendasikan untuk makanan olahan yang sehat serta dikonsumsi sehari-hari. Ciri-ciri tanaman umbi yaitu porang termasuk umbi tunggal. Permukaan luar umbi porang berwarna coklat. Daging umbi porang berwarna kuning cerah dengan diameter 28 cm berbentuk bulat. Akarnya berserabut. Untuk daunnya adalah berbentuk besar dan menjari, berwarna hijau muda hingga tua. Bila berwarna hijau sedikit kebiruan, pertanda tanah gembur. Dan bila warnanya menguning, pertanda porang masuk dalam fase istirahat. Untuk ciri-ciri batangnya yaitu berbentuk tegak, lunak, terdapat warna bercak putih, tidak berduri, serta terbelah membentuk batang sekunder dan tangkai daun. Glukomanan adalah senyawa polisakarida
yang mengandung D-manusa sebesar 67% serta D-glukosa sebesar 33% yang bersifat selulosa dan galaktomanan, sehingga dapat menyebabkan adanya pengkristalan serta adanya pembentukan serat halus. Menurut Supriyanto pada tahun 2013, produk tepung glukomanan dari tanaman umbi porang dapat digunakan sebagai bahan pengental, bahan baku industri kertas, bahan pengikat dalam pembuatan tablet. Terdapat penelitian baru bahwa dari jenis umbi-umbian tersebut, porang memiliki kandungan glukomanan yang tertinggi, sekitar 35%. Karena itu, umbi porang terdapat nilai yang baik sehingga banyak dicari orang. Asam oksalat. Asam oksalat dengan senyawa kimia H2C2O4 ialah senyawa kimia yang mengandung atom C yang terikat pada gugus hidroksil. Asam oksalat memiliki visual yang berbentuk kristal rombus piramid, tidak berwarna atau transparan, tidak bau, dan memiliki sifat higroskopis. Kalsium oksalat bisa terjadi iritasi pada kulit, gatal, serta ginjal terdapat kristal. Standar komersial umbi porang menurut SNI nomor 7983/2013. Umbi porang memiliki klasifikasi mutu, yaitu mutu 1, mutu 2, dan mutu 3. Adapun persyaratannya yaitu persyaratan khusus dan persyaratan umum. Parameter pada persyaratan khusus yaitu bobot, kerusakan fisiologis, biologis, dan mekanis. Untuk kelas mutu yang pertama, bobotnya ialah lebih dari 2 kg. Untuk kerusakan fisiologisnya yaitu kurang dari 3%. Kelas mutu yang kedua, bobotnya ialah 1-2 kg. Kerusakannya yaitu lebih dari 3%, tapi kurang dari 5%. Untuk kelas mutu yang ketiga adalah bobotnya 0,5 sampai kurang dari 1 kg. Untuk kerusakannya yaitu lebih dari 3 sampai kurang dari 5%. Untuk persyaratan umumnya yaitu umbi utuh, tidak keriput, bersih dari bebas kotoran hama dan penyakit, tidak terdapat bagian yang busuk, serta tidak tumbuh tunas. Untuk cara ujinya yaitu secara visual, metodenya dengan cara melihat, secara bobot, dan penampakan. Pengemasannya menggunakan karung plastik dengan berat 50 kg. Untuk penandaannya yaitu ditulis bobot, tanggal pengemasan, dan daerah produsen. Slide selanjutnya membahas tentang pencegahan pencoklatan pada umbi porang. Ada beberapa cara untuk mencegah adanya pencoklatan pada umbi porang, yaitu yang pertama adalah pengurangan O2 atau antioksidan, misalnya vitamin C dan sulfit. Antioksidan berfungsi sebagai mencegah adanya pencoklatan, sementara itu sulfit berfungsi sebagai inhibitor pada konsentrasi enzim fenolase 1 ppm secara langsung atau pengurangan hasil oksidasi quinone dari bentuk fenolik sebelumnya. Pelarut sulfit sebagai pencegah terjadinya pencoklatan secara enzimatis ataupun non-enzimatis, serta sebagai pengawet. Sulfit bersifat racun bagi enzim, terjadi penghambatan pada enzim esensial yang aktif dalam tubuh. Sulfit mereduksi ikatan disulfida enzim mikroorganisme sehingga menghambat aktivitas enzim, sehingga mikroorganisme mati. Yang kedua adalah menambahkan enzim metiltransferase sebagai penginduksi. Yang ketiga adalah suhu tinggi untuk menghentikan aktivitas enzim. Pada umumnya, enzim bereaksi secara optimal pada suhu 30-40 derajat Celcius. Pada suhu 45 derajat Celcius, enzim menyebabkan denaturasi, sedangkan suhu 60 derajat Celcius dapat mengurai. Dan yang terakhir adalah penambahan asam sitrat. Asam sitrat merupakan asam trikarbosilat dari setiap molekul mengandung trimetil. Asam sitrat termasuk asidulan, yakni menimbulkan rasa dan warna yang kuat atau menimbulkan aftertaste yang tidak diinginkan. Sifat asidulan sebagai pencegah tumbuhnya mikroba. Selain itu bisa mengawetkan. Berikut adalah rumus dari perhitungan kadar glukomanan. Kadar glukomanan dalam persen yaitu 5.000 dikali F atau faktor koreksi, 5 dikali T atau jumlah miligram glukosa dalam hidrosilat, dikurangi T0 jumlah dalam miligram glukosa dalam ekstrak, dibagi M.
atau masa tepung glukomanan hasil ekstraksi. Tepung umi porang di masa depan. Menurut Menteri Pertanian Dr. Syahrul Yassin Limpo bahwa porang ditetapkan sebagai komoditas yang masuk dalam program gerakan 3 kali lipat ekspor atau GRATIEX. Pada tahun 2020, sebanyak 32.000 ton dengan nilai ekspor mencapai 1,42 triliun rupiah ke luar negeri seperti Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia, dan lain-lain. Prosedur penelitian. Pengumpulan sampel umi porang dari umur kurang lebih 9 bulan dari PT Tarhutani di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Yang pertama adalah pembuatan tepung umi porang. Umi porang dikupas dengan pisau lalu cuci sampai bersih. Perlakuan ini bertujuan agar mengurangi dan tidak terjadi kontaminasi dan memperbaiki kenampakan. Kulit dibuang dengan teliti dan cermat agar daging umi tidak terpotong banyak yang bisa menyebabkan kurangnya hasil rendemen. Yang kedua adalah pengirisan. Untuk membuat chip basah, umi porang yang sudah dikupas lalu dibelah menjadi dua. Setelah itu diiris menggunakan pisau dengan ketebalan 0,5 sampai 1 mm dan luas sekitar 15 sampai 20 cm persegi. Yang ketiga adalah perendaman menggunakan natrium metabisulfit. Di sini ada dua perlakuan. Yang pertama, menggunakan natrium metabisulfit dengan konsentrasi 0,2%, 2%, dan 5%. Dengan perendamannya yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Lalu menggunakan pelarut anti-downing. Yang keempat adalah pengeringan chip porang. Chip basah disaring menggunakan kertas saring, lalu dikeringkan dengan mesin oven dengan suhu 60 derajat Celcius dengan kadar air sekitar kurang dari 14%. Chips yang sudah dikeringkan disebut chips kering. Chips tersebut digiling menggunakan blender hingga halus dan disaring dengan saringan tepung kerapatan sekitar 80 mesh sehingga didapatkan tepung porang. Untuk ekstraksi glukomanannya pada slide selanjutnya. Ekstraksi tepung umi porang. Yang pertama adalah timbang tepung porang sebanyak 50 gram menggunakan timbangan analitik. Kemudian, masukkan ke dalam larutan etanol 60% dengan perbandingan sampel dibanding pelarut sekitar 1:15. Lalu, aduk dengan magnetic stirrer selama 30 menit. Setelah itu, larutan yang sudah homogen dipisahkan dan menggunakan kertas saring. Larutan etanol yang tersisa dalam tepung dihilangkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius hingga tepung menjadi kering. Penentuan kadar glukomanan. Yang pertama adalah timbang 0,2 gram tepung umi porang menggunakan timbangan analitik, kemudian masukkan ke bucket gas yang berisi 50 ml asam formiat NaOH buffer dengan komposisi 0,1 mol dibanding 50 ml. Kemudian aduk menggunakan magnetic stirrer dengan waktu 4 jam di suhu ruang. Setelah itu, larutan encerkan dengan asam formiat NaOH buffer sampai 100 ml. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 30 menit untuk mendapatkan filtratnya. Lalu hidrolisa selama 90 menit di water bath yang mendidih dan dinginkan pada suhu 60 derajat Celcius untuk menghilangkan larutan NaOH. Setelah larutan tersebut dingin, tambahkan 2,5 ml H2SO4 6 molar dan encerkan larutan dengan Aquades hingga 25 ml. Absorbansi larutan terhidrosa dan absorbansi sebelum dihidrolisa dibaca pada gelombang 550 nm dan dihitung kadar glukomanannya. Slide selanjutnya adalah hasil karakteristik tepung umi porang. Hasil analisa tepung umi porang dengan berbagai variasi menunjukkan terdapat pengaruh signifikan bahwa konsentrasi natrium metabisulfit dan waktu lama maserasi akan mempengaruhi perubahan warna tepung umi porang. Berdasarkan gambar, natrium metabisulfit 5% menunjukkan tingkat kecerahan diperoleh pada konsentrasi 5% dengan perendaman 3 jam. Pada slide selanjutnya menunjukkan hasil ekstraksi tepung umi porang. Pemurnian tepung umi porang pada penelitian ini menggunakan etanol 60%. Hal ini karena etanol merupakan pelarut yang aman ketika produk olahan tepung glukomanan digunakan untuk makanan dan kesehatan.
etanol sebagai antisolvent untuk glukomanan. Oleh karena itu, penggunaannya dalam pemurnian tepung porang dimaksudkan untuk ekstraksi senyawa non-glukomanan yang dianggap pengotor atau pencuci. Proses pengadukan selama 4 jam bertujuan agar lepasnya komponen di permukaan partikel dan akan larut dalam etanol menjadi mudah. Rasio solvent 1:15. Penggunaan pelarut yang optimum dapat meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam tepung porang sehingga nilai glukomanannya tinggi. Slide selanjutnya adalah hasil analisa kadar glukomanan. Berdasarkan grafik di atas, bahwa nilai kadar glukomanan yang terbaik diperoleh pada natrium metabisulfit 5% dengan waktu 3 jam maserasi. Ekstraksi tepung porang menggunakan etanol 60% dengan perbandingan 1:15 diperoleh kadar sekitar 64,57%. Penelitian ini menggunakan natrium metabisulfit. Penambahan natrium metabisulfit pada tepung ubi porang tidak berpengaruh pada kadar glukomanan. Hal ini karena natrium metabisulfit sebagai pemutih sehingga tepung yang dihasilkan menjadi lebih cerah bila dibandingkan dengan tanpa penambahan natrium metabisulfit. Berdasarkan analisa kadar air pada di atas menghasilkan nilai kadar air sampel tepung ubi porang adalah 0,52%, 0,67%, dan 0,90%. Kadar air pada tepung ini memenuhi syarat SNI nomor 7939/2013 yaitu kurang dari 13%. Pengujian kadar air oven pada suhu 105 derajat Celcius memberikan nilai sesuai standar SNI dan dianggap efektif. Karena adanya senyawa natrium metabisulfit, perlakuan maserasi juga mempengaruhi kadar air. Menurut Prabasini, pada tahun 2015, maserasi dengan natrium metabisulfit, jaringan sel menjadi berlubang, sehingga proses pengeringan berlangsung cepat. Proses pengeringan yang cepat tersebut terjadinya air dalam bahan cepat teruapkan. Berikut adalah hasil analisa kadar pati. Menurut Istiqomah, pada tahun 2021, persen kadar pati sekitar 12%. Berdasarkan tabel di atas, bahwa persen kadar pati penelitian sekitar 11,88%. Kandungan pati yang dihasilkan pada penelitian ini memenuhi standar, yaitu kurang dari 12%, dibandingkan dengan kandungan pati pada umumnya sekitar 20-30%. Kandungan pati pada penelitian ini sudah sesuai standar, karena memiliki kadar pati di bawah 20%. Kandungan pati yang dihasilkan rendah, maka kualitas tepung porang baik. Menurut Fadilah, pada tahun 2017, senyawa yang melekat pada glukomanan seperti abu, lemak, protein, dan pati dianggap pengotor karena dapat mempengaruhi sifat khusus glukomanan. Pati yang melekat pada glukomanan menurunkan kekuatan gel yang terbentuk dari glukomanan. Adanya pati pada glukomanan juga mengakibatkan penurunan viskositas larutan glukomanan, penurunan kandungan karbohidrat tepung porang, adanya proses pencucian dengan cara direndam dengan etanol. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar glukomanan tertinggi yang dihasilkan adalah pada penggunaan natrium metabisulfit konsentrasi 5%, proses maserasi 3 jam dengan nilai 64,575%. Lalu natrium metabisulfit 5% berpotensi menjadi bahan bleaching atau pemutih serta pengawet yang digunakan pada tepung porang. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.